Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat bergabung kembali di channel Ngaji Kitab Online bersama saya Muhammad Yasin dari Kudus, Jawa Tengah. Kali ini kita akan belajar ilmu nahwu metode cepat dengan praktek isim yang dibaca rofa, yaitu mubtada dan khobar, melanjutkan yang kemarin. Untuk kesempatan kali ini kita akan praktek mengurai contoh mubtada khobar beserta targetnya dan i'rabnya, supaya kita betul-betul bisa memahami dan mempraktekkan bagaimana mubtada dan khobar yang merupakan bagian yang sangat penting atau bahkan paling penting di dalam praktek baca kitab. Langsung saja mari kita mulai lihat ke tokoh tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sedikit mengulangi contohnya. Kemarin kita sudah praktek sedikit tentang mubtada dan khobar. Jadi bagi Anda yang baru bergabung di channel kami kali ini, silahkan lihat ke video-video kami sebelumnya supaya bisa nyambung dan betul-betul bisa memahami. Bagi yang belum melihat, silahkan dilihat, bisa video 1 sampai part ke-20, sekarang sudah part ke-21. Langsung saja mari kita mulai praktek mengurai tarkib dan i'rab mubtada dan khobar. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtada, kemarin kita sudah membahas bahwa mubtada adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh pada permulaan kalam. Ada dua kata kunci. Mubtada itu dua kata kunci dalam mubtada. Mubtada saya singkat mem. Kata kuncinya adalah isim dan permulaan. Isim yang jatuh pada permulaan kalam. Jadi kata kuncinya permulaan kalam. Isim dan permulaan. Contohnya seperti ini. Kalau khobar, maksudnya khobar adalah isim, walaupun nanti isim ini menjadi tidak pasti dalam pembahasan selanjutnya, yang jatuh setelah mubtada. Kuncinya adalah jatuh setelah mubtada. Jadi ini yang harus kita ingat. Mubtada di sini kata kuncinya isim pada permulaan kalam. Mubtada adalah jatuh setelah khobar adalah jatuh setelah mubtada. Contohnya seperti ini. Misalkan kita menjumpai kalimat Arab, al-ilmu nurun, ungkapan dalam bahasa Arab, al-ilmu nurun. Mari kita urai. Ini saya pindah ke agak bawah. Al-ilmu nur, al-ilmu nur. Kita belum membahas harokatnya. Al-ilm di sini. Yang harus kita jawab, al-ilm ini kalimat apa? Al-ilm kalimat apa? Kita harus tahu. Makanya bagi Anda yang belum memahami kalimat, silakan lihat video kami di part awal tentang kalimat. Di sini al-ilm terdapat al. Kalau terdapat al berarti pasti kalimat isim, karena al adalah tanda termasuk tanda kalimat isim. Dulu ada al tanwin tak bundar 3 huruf tengah disukun, didahului huruf lidah, huruf jar, manu, ada al tanda isim. Berarti ini pasti kalimat isim. Ada isim yang bertempat pada permulaan kalam. Kalam itu dalam bahasa Indonesianya kalimat. Isim jatuh pada permulaan kalam, berarti sama dengan ini, pasti menjadi mubtada. Kita singkat mem. Mubtada disingkat mem, seperti orang pesantren, orang madrasah kan kalau maknai dikasih mem. Mubtada itu i'rabnya rofa. Karena pengertian lengkapnya kemarin, mubtada isim yang dibaca
rofa yang jatuh pada permulaan kalam, dan ini bagian isim-isim yang dibaca rofa. Kita tulis rofa di sini, mubtada otomatis rofa, tapi belum ketemu harokatnya. Ini pakai kacamata kanan ya. Kemarin menjawabnya kuncinya dengan menjawab dua pertanyaan. Satu, jadi apa? Dua, berupa apa? Jadi apa? Jawabnya apa? Dalam kacamata kanan. Berupa apa? Kacamata kiri. Nanti di sini tulisannya singkatannya ke atas. Ke atas, yang di sini di bawah. Nah, ini mungkin terlalu kecil tulisannya ya. Atas bawah. Ya. Jadi kunci baca kitab adalah menjawab dua pertanyaan. Satu, jadi apa? Al-ilm jadi apa? Jadi mubtada. Kenapa? Karena isim di sini ada al jatuh pada permulaan kalam, pasti jadi mubtada. Mubtada i'rabnya rofa. Sekarang kunci pertanyaan kedua, berupa apa? Al-ilm ini berupa apa? Jawabannya pakai kacamata sebelah kiri. Nah, al-ilm kacamata kiri kemarin ada isim mufrad, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir atau jamak taksir nanti saja. Isim mufrad, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Kita lihat ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya di sini. Nah, ini ada ciri-ciri tasniyah apa tidak? Kemarin ciri-ciri tasniyah itu ada tambahannya ani atau aini. Di sini nggak ada. Tanda jamak ada nggak? Jamak mudzakkar salim ada tambahannya una atau ina. Di sini tidak ada, berarti bukan. Jamak muannas salim tanda-tandanya ada tambahan atun atau atin. Di sini tidak ada. Kalau tidak ada tanda tasniyah dan jamak, berarti pasti ini isim mufrad. Mufrad saya tulis satu karena mufrad artinya satu. Nah, isim mufrad saya tulis di sini angka 1. Al-ilmu berarti berupa isim mufrad. Selanjutnya kacamata kiri kemarin isim mufrad. Nah, ini i'rabnya rofa ya. Isim mufrad rofanya ditandai dhammah. Isim mufrad rofa dhammah, nasab fathah, jer kasrah. Nah, dikasih dhammah karena ada al, maka dhammahnya tidak boleh ditanwin. Nah, ini sudah ketemu. Nah, sekarang nur. Nur ini jadi apa? Nah, pertanyaan pertama, nur jadi apa? Jadi apa? Iya, nur ini posisinya di mana? Nur ini jatuh setelah mubtada. Kalau jatuh setelah mubtada berarti menjadi khobar. Disingkat Kalau khobar itu i'rabnya pasti rofa. Kita tulis rofa. Sudah ketemu? Karena khobar termasuk isim-isim yang dibaca rofa. Sudah ketemu. Sekarang pertanyaan kedua, nur berupa apa? Jawabannya pakai kacamata kiri kemarin di part ke-20 ya. Part 20 yang penjelasannya part sebelumnya juga ada. Tapi nur berupa apa? Nah, sama. Nur di sini ada tanda tasniyah jamak enggak? Tanda tasniyah ani aini enggak ada. Tanda jamak mudzakkar salim una ina tidak ada. Tanda jamak muannas salim atun atin tidak ada. Berarti pasti isim mufrad. Nah, itu saja. Jamak taksir dikesampingkan dulu. Pasti isim mufrad. Pasti isim mufrad. Sekarang kalau isim mufrad di sini rofa sudah ada. Isim mufrad rofanya apa kemarin? Isim mufrad rofa dhammah nasab fathah jer kasrah, berarti rofanya dhammah, dikasih dhammah. Dhammah karena ini isim karena 3 huruf tengah disukun, itu pasti isim. Nah, karena isim
Maka ini tidak, kalau tidak ada al harus ditanwin seperti ini. Nah, isim itu kalau ada al tidak boleh ditanwin, kalau tidak ada al harus ditanwin seperti ini. Nah, ini sudah ketemu lengkap semua harokatnya, semua targetnya, semua ekrofnya. Harokatnya, jadi ini targetnya mubtada, khobar, atau target itu maksudnya kedudukannya. Nah, kalau orang Jawa itu di pesantren Jawa mengistilahkan targetnya. Kalau orang di sana mungkin kedudukannya. Ini jadi mubtada, ini jadi khobar. Ekrofnya sudah ketemu, ini rofa. Nah, tanda ekrofnya ini domah, ini juga domah, sudah ketemu. Nah, kemarin sudah kita jelaskan, mim itu dalam Jawa, bahasa Jawa dimaknai utawi. Kalau kho dimaknai iku. Coba kita maknai dengan khas bahasa Jawa. Al ilmu utawi ilmu. Berarti tinggal mengartikan saja terjemahnya. Kalau nggak tahu terjemahnya, buka kamus. Buka kamus bahasa Arab. Nggak punya kamus, download saja. Mudah sekarang, itu mudah download. Nggak harus beli kamus yang besar, mahal. Kalau mau beli ya bagus, tapi kalau udah download sudah bisa. Ya. Dimaknai al ilmu utawi ilmu, nurun iku cahaya. Sekali lagi, al ilmu utawi ilmu, nurun iku cahaya. Kalau bahasa Indonesia utawi itu hilang, nggak ada, makanya tetap diutawi, tidak di Indonesia kan. Ilmu dalam bahasa Indonesia adalah itu atau ya itu atau adalah atau ialah. Ilmu adalah cahaya. Ilmu itu bagaikan cahaya yang menerangi kehidupan. Sudah ketemu, ya? Ketemu targetnya, ketemu ekrofnya, tanda ekrofnya, ketemu maknanya dan terjemahnya. Nah, kita coba contoh yang lain. Nah, misalkan Allahus Somad. Allahus Somad. Allahu. Ini kunci baca kita menjawab dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, jadi apa? Allahu jadi apa? Tapi sebelum dua pertanyaan ini, tentu saja kalimahnya. Kalimah apa ini? Kalimah penting. Allah ini kalimah apa? Oh, di sini Allah ada alnya. Kalau ada al pasti kalimah isim, karena al termasuk tanda isim. Kalau isim, sekarang pertanyaan selanjutnya, jadi apa? Allah jadi apa? Lihat posisinya di mana? Oh, Allah ini isim jatuh pada permulaan kalam. Kata kuncinya isim permulaan kalam. Isim jatuh pada permulaan kalam berarti pasti jadi mubtada, disingkat mim. Disingkat mim seperti ini ya. Mubtada sekarang i'rabnya mubtada termasuk isim yang dibaca rofa. Saya tulis rofa di sini di atas. Sekarang selanjutnya pertanyaan kedua, berupa apa? Allah berupa apa? Pakai kacamata kiri. Oh, isim mufrad, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim apa jamak muannas salim. Oh, Allah ini tidak ada tanda-tanda tasniyah. Gak ada ani, gak ada tanda jamak mudzakkar salim munakina, gak ada. Gak ada tanda jamak muannas salim, atun, atin, tidak ada. Berarti pasti isim mufrad. Kalau isim mufrad sekarang digandeng. Isim mufrad rofaknya ditandai apa? Isim mufrad rofak dom mana sofak hajar kas roh tandai dom. Sudah ketemu ya? Sekarang yang kedua, as-somad. As-somad ini jadi apa? As-somad jadi apa? Lihat posisinya. As-somad ini isim yang jatuh setelah mubtada, berarti menjadi khobar. Pasangannya mubtada adalah khobar. Karena jatuh setelah mubtada menjadi pasangannya mubtada. Khobar i'rabnya apa? Khobar termasuk isim yang dibaca rofa.
Sekarang pertanyaan kedua, as-somad berupa apa? Berupa apa? Kacamata kiri. As-somad tidak ada tanda-tanda tasniyah, ini nggak ada. Tanda jamak mudzakkar salim, una-ina nggak ada. Tanda jamak muannas salim, atun atin nggak ada. Berarti pasti isim mufrad. Kalau isim mufrad, rafa'nya ditandai dhammah. Karena ada al, maka dhammahnya tidak ditanwin. Nah, ini sudah ketemu targetnya, ketemu i'rabnya, ketemu tanda i'rabnya. Sekarang tinggal memaknai. Allahu utawi Gusti Allah, as-somadu iku dan gantungi. Kan den gantungi atau kanggo sumedi. Allah, bahasa Indonesia, Allah adalah tempat bergantung, Allah adalah tempat berharap. Bisa seperti itu ya prakteknya. Nah, ini terjemahnya. Biar tambah paham, kita coba contoh lagi, misalkan. Nah, sini ya, Muhammad yang sering kita baca, Muhammadur Rasulullah. Pertama Muhammad, kita tentukan kalimahnya dulu, ya. Muhammad kalimah apa? Nah, di sini Muhammad, di sini ada tambahanmu. Ada tambahanmu, kalau ada tambahanmu di depan berarti kalimah isim atau karena nama orang. Kalau nama orang pasti isim. Sekarang selanjutnya Muhammad jadi apa? Oh, lihat, Muhammad ini isim jatuh pada permulaan kalam, berarti pasti menjadi mubtada. Mubtada termasuk isim yang dibaca rafa. Selanjutnya Muhammad berupa apa? Lihat kacamata kiri. Isim mufrad, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, apa jamak muannas salim. Nah, ini tidak ada tanda jamak tasniyah, tanda jamak, berarti pasti isim mufrad. Isim mufrad rafa'nya ditandai dhammah. Karena ini isim tidak ada al, maka dhammahnya ditanwin. Muhammadun, bukan Muhammadun. Ini sudah ketemu ya. Sekarang Rasul. Rasul ini jadi apa? Rasul jadi apa? Oh, Rasul ini isim yang jatuh setelah mubtada. Isim yang jatuh setelah mubtada, berarti pasti menjadi khobar, jatuh setelah mubtada, jadi khobar. Khobar disingkat khobar, termasuk isim yang dibaca rafa. Rasul. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua, Rasul berupa apa? Rasul, lihat di sini tidak ada tanda tasniyah dan jamak, ini, una, ina, atun, atin nggak ada, berarti pasti isim mufrad. Kalau isim mufrad, rafa ditandai dhammah. Ditanwin apa tidak? Karena tidak ada al ditanwin. Tapi karena digandeng sama sini, maka kalau ditanwin susah dibaca, maka tanwinnya dihilangkan. Nah, maka tidak boleh ditanwin karena digandeng sama belakangnya, nanti susah dibaca. Menjadi seperti ini tidak kita bahas dulu. Ini pada pembahasan yang akan datang saja. Karena ini kita baru membahas mubtada dan khobar, sudah ketemu. Kita maknai coba. Muhammadun utawi Nabi Muhammad, Rasulullahi iku utusane Gusti Allah. Bahasa Indonesianya, Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad itu utusan Allah. Ini ya. Coba kita contoh lain, karena ini full kita praktek. Pada part kali ini kita praktek tentang mubtada dan khobar. Sekarang yang bentuknya beda lagi, misalkan seperti ini. Fatimah tilmidah. Fatimah tilmidah. Coba kita urai target dan i'rabnya. Fatimah pertama, Fatimah kalimah apa? Ini. Jadi setiap kita mentarget, kita tentukan kalimahnya dulu. Tanpa ngerti kalimah tidak akan bisa
akan bisa, nggak akan ngerti kedudukannya, nggak akan ngerti i'rabnya kalau nggak ngerti kalimat. Makanya pembahasan kalimat didahulukan. Fatimah kalimat apa? Nah, di sini lihat kemarin di awal-awal part keempat kalau tidak salah. Di sini ada tanda-tanda isim, ada apa nggak dicek? Oh, tanda isim al tanwin tak bunder. Oh, ada tak bunder. Nah, al tanwin tak bunder, ada tak bunder. Kalau ada tak bunder berarti pasti kalimat isim. Kalau isim ada isim jatuh pada permulaan kalam. Jadi apa? Pasti jadi mubtada. Isim jatuh pada permulaan kalam, paling depan pasti mubtada. Mudah ya? Pasti mubtada. Mubtada termasuk isim yang dibaca rofa. Terus isim yang dibaca rofa sudah ketemu i'rabnya. Sekarang selanjutnya pertanyaan kedua, berupa apa? Fatimah berupa apa? Kacamata kiri. Pilihannya isim mufrad, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim. Lihat, ada tambahan tasniyah jamak di belakang apa enggak ini? Ani, enggak ada. Aini, una, ina, atun. Atun itu harus panjang seperti ini. Atun. Kalau seperti ini tidak termasuk. Nah, ini tidak ada. Kalau tidak ada, pasti isim mufrad. Satu, pasti isim mufrad. Kalau isim mufrad, rofaknya ditandai isim mufrad, rofak domah, nasab fathah, jer kasrah, rofak ditandai domah. Ya, kalau dengan teori ini domahnya ditanwin, tapi kalau dalam bahasan selanjutnya nanti domahnya tidak ditanwin. Tapi untuk pemula terserah ditanwin, tidak apa-apa pemula. Karena ini tidak boleh ditanwinnya, itu bahasan untuk selanjutnya, itu isim ghairil munsharif. Tapi untuk pemula kalau ditanwin tidak apa-apa, tanwin juga apa-apa, udahlah. Untuk pemula, Fatimatun saja, nggak apa-apa pemula. Sudah ketemu. Sekarang tilmidah. Tilmidah ini jadi apa? Tilmidah ini isim, ada tak betul ya? Isim jatuh setelah mubtada. Pasangannya mubtada apa? Yang jatuh setelah mubtada. Jadi khobar. Tulis khobar i'rabnya apa? Khobar i'rabnya rafa. Karena khobar termasuk isim yang dibaca rafa. Sekarang pertanyaan kedua, Fatimah berupa apa? Fatimah berupa apa? Nah, bukan Fatimah, tilmidah. Tilmidah berupa apa? Tilmidah, lihat kacamata kiri. Ada tanda tasniyah jamak apa enggak? Ani, aini, una, ina, atun, atin. Enggak ada. Berarti pasti isim mufrad. Isim mufrad rafa, di sini lihat isim mufrad rafanya domah. Domah karena tidak ada al, isim enggak ada al, maka domahnya ditanwin. Sekarang gimana nih? Fatimatun utawi Fatimah. Karena sudah singkatan itu penting banget. Fatimatun utawi Fatimah, tilmidatun iku murid madon. Murid. Fatimah adalah murid. Fatimah adalah siswi. Fatimah adalah siswi.